ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Bahwa kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Tapi kalau kita tak lihat Allah, yakinlah bahwa Allah itu melihat kita. Itulah maksud idrak silabillah, keberadaan hubungan kita dengan Allah. Maka keimanan seseorang tidak diukur saat dia berada di orang ramai. Keimanan seseorang diukur saat dia sendiri. Sendiri dia maksiat enggak? Kalau sendiri dia maksiat berarti dia enggak beriman. Contoh tentang puasa. Semua orang puasa. Bisa enggak batal puasa sendiri-sendiri di rumah? Coba lihat kiri kanan enggak ada orang, cuma ada bom-bom gitu kan. Nah, makan gitu. Bisa aja sebenarnya, ya kan? Makanya kata Allah, "Fasyamu li wa ana ajzi bihi." Berpuasalah untukku, aku yang akan memberikan pahalanya. Maka ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Maksudnya adalah berbuat baiklah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita tidak melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Jadi kalau kita merasa seluruh hidup kita ini diawasi, saya yakin gak ada lagi orang buka aurat keluar rumah. Saya yakin gak ada lagi orang-orang yang lalai. Saya yakin tak ada lagi orang yang batal puasa. Yakin saya gak ada lagi orang yang suka marah-marah. Kenapa? Karena dia merasa ittaqullaha haitsuma kunta. Dia bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada, saat sendiri dan saat berjemaah. Kemudian dilanjutkan hadis itu, kita ulang kemarin. Maka iringilah, poin kedua, iringilah setiap dosa dengan kebaikan. Kan gitu kan? Contoh Bu, apa maksud iringi dosa dengan kebaikan Bu? Contohnya gini Bu, gampang aja. Setiap ibu bergosip, ibu denda 50.000 sedekah. Mau? Lambat betul. Kok enggak aja langsung Kak Imau lawan ya? Cuma ada ini banting kopling. Jangan lawan Kak. Pokoknya saya komitmen ya Allah, saya enggak mau gosip. Selagi saya gosip, saya denda sedekah 20.000 gitu. Itu maksudnya ganti ya. Ganti keburukan dengan kebaikan. Ikuti segala keburukan dengan kebaikan. Saya komitmen sholat duha setiap hari. Selagi nggak sholat duha, maka saya sedekah 10.000 dendanya. Kan berpahala juga. Saya komitmen tahajud tiap malam. Sekali saya nggak tahajud, saya sedekah 5.000. Gitulah. Itu maksudnya tuh hadis arba'in itu. Setiap keburukan ganti dengan kebaikan. Saya marah-marah, saya nggak pengen marah-marah dengan suami. Sekali marah, denda sedekah 20.000. Sekali marah, denda sholat duha jadi 8 rakaat. Saya nggak pengen gosip. Sekali saya gosip, denda tahajud jadi 8 rakaat. Itu maksudnya. Oke? Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, inilah yang kita maksud dengan mengikuti setiap keburukan dengan kebaikan. Kemudian yang ketiga apa? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Yaitu adalah akhlaklah, pergaulilah manusia dengan amalan yang terbaik. Jadi dengan manusia kita berbuat baik. Nah, inilah maksudnya. 3, 1, bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Yang kedua, ikuti setiap keburukan dengan kebaikan. Dan ikuti setiap hal ibadah yang tak terlaksana dengan kebaikan. Saya rajin puasa Senin Kamis insya Allah. Sekali tidak puasa, saya denda tahajud misalnya di 8 rakaat misalnya. Clear? Nah, kemudian pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Masya Allah, tabarakallah. Ya, semoga kita bisa mengamalkannya insya Allah. Yuk, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita lanjut hadis berikutnya. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ada 3 dalil dalam satu pokok hadis, yaitu diriwayatkan oleh ibu catat terjemahannya aja ya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anha ya. Abu Hurairah ini adalah periwayat hadis Abu Hurairah ya. Nah, ada 3 hadis dalam satu pokok. Nah, ibu-ibu, 3 hadis ini sebenarnya ibu udah sering dengar di ustaz-ustazah. Kita bahas hadis ini. Hadis yang pertama, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Catat dulu. Indonesianya aja atau pakai Arabnya? Saya cepat betul, Bu? Enggak ya? Siapa yang cinta Allah, cinta hari akhir,
faliyakul khairan, maka berkatalah yang baik-baik, au liyasmut, atau diam. Oke? Yang kedua, oke? Deh, diam aja. Oke. Lagi fokus ya. Yang kedua, tanda garis aja. Isinya sama, ujungnya aja beda. Yang kedua, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang cinta Allah, cinta hari akhir, sama kayak tadi, maka muliakan tetangga. Itu dulu. Oke? Yang ketiga adalah man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Artinya, siapa yang cinta Allah, cinta hari akhir, maka muliakan tamu. Satu, siapa yang cinta Allah, cinta hari akhir, berkata baik-baik, kalau tidak, diam. Yang kedua, siapa yang cinta Allah, cinta hari akhir, maka muliakan tetangga. Yang ketiga, siapa cinta Allah, cinta hari akhir, muliakan tamu. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini udah sering dibahas, yuk kita bahas sekarang. Yang pertama, itu hadis arba'in tuh ya. Kalau ada ustadz-ustadz ngomong kayak gitu, ibu berarti udah tahu itu hadisnya sahih, yaitu kumpulan hadis arba'in, hadis 40. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang pertama, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir faliyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang cinta Allah, cinta hari akhir, berkata baik-baik, kalau tidak diam. Jadi ada cuma dua pilihan untuk kita, berkata baik-baik, kalau tidak diam. Ada nggak pilihan berkata yang buruk? Nggak ada. Jadi apapun yang ibu ucapkan tentang orang, sesuatu, tentang nikmat, tak boleh ngomong yang buruk. Itu 100% garansi, nggak boleh. Kecuali untuk islah, mengevaluasi. Yuk, misalnya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Misalnya gini ya, hanya ada dua pilihan. Ngomong baik-baik, kalau tidak diam aja. Ngomong baik-baik, kalau tidak diam aja. Makanya saya sering bilang kepada jemaah, tentang orang dulu, baru tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Orang kan kita banyak bergaul ya ibu-ibu ya. Dengan orang, saya ngelihat Bude, saya ngelihat Kak Leni, ya saya ngelihat Kak Imah, itu hanya boleh saya lihat yang baik-baiknya saja dan ngomong yang baik tentang mereka. Tidak boleh ngomong yang jahat, kalau nggak mampu ngomong yang baik, diam saja. Makanya ada beberapa cara untuk menghindari orang yang bergosip dengan kita. Misalnya saya mau hijrah, saya nggak mau ngomongin orang. Kak Feni ngajak saya ngomongin orang. Cara saya apa? Cara paling lemah adalah diam. Itu cara paling lemah. Ya. Cara lemah yang kedua adalah saya pergi. Perginya jangan bohong. Saya mau ke toilet dulu Kak. Rupanya nggak ke toilet saya. Bohong. Jadi kalau bilang, Kak Leni lagi ngomongin orang ke saya mau menghindar, saya ngomong apa? Saya ke toilet dulu Kak. Bener-bener aja ke toilet biar nggak bohong. Ya. Menghindar, kemudian diam. Oke? Kalau mau saya anjurkan cara yang paling mantap adalah sebutkan kebaikan orang yang Kak Feni ceritakan. Misalnya Kak Feni ini ngomong, Ustazah, Kak Ima tuh nih cacaknya lah, pura-pura aja. Jarang datang pengajian, sekali datang menganga-nganga aja saja. Jarang datang, sekali datang ngangu-ngangu aja. Jarang datang, sekali datang tak ngapa-ngapain dia saja. Maka cara saya gimana? Masih mending loh Kak Ima tuh datang, gimana kalau dia nggak datang? Gitu. Itu cara orang yang paling beriman. Kenapa? Karena dia pakai cara yang sesuai dengan dalil, idza ra'al munkar falyughayyir. Kalau menengok kemungkaran, ubah kemungkaran itu. Nah, itu cara paling dahsyat. Oke? Cara pertama tadi apa? Diam. Cara kedua? Menghindar. Cara ketiga?
sebutkan kebaikan orang yang dia ceritakan. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hanya ada dua pilihan untuk orang lain. Berkata baik-baik, kalau tidak diam saja. Tidak ada space untuk ngomong jeleknya orang. Kecuali untuk evaluasi, itu pun harus langsung dengan orangnya. Ibu kalau marah dengan, ibu punya anak 4. Marah dengan anak pertama karena dia punya kekurangan. Tak boleh tahu anak 3. Bude punya anak berapa? Kalau Bude marah dengan anak pertama, jangan di depan anak yang 3-nya itu. Nanti dia terbuka. Nggak boleh. Dia di rumah semua. Tahan dulu. Tahan dulu ya. Marah dengan anak kedua, jangan tahu anak yang ke-1, 3, dan 4. Sama dengan saya. Kesel dengan mahasiswa, jangan langsung, kamu, jangan langsung. Ya, karena tetap aja kalau kita menyakiti hatinya di hadapan orang banyak, itu diminta pertanggungjawaban di mata Allah. Saya biasanya selalu bilang, kamu sini, saya sampaikan secara pribadi. Itu akhlak. Tapi orang yang bicarakan itu nggak ada di tempat gimana? Gosip namanya itu. Ya, bukan, maksudnya saya alami lah di forum gitu ngomongin saya. Di forum orang ngomongin ibu. Terus Kejelekan gitu. Jadi kejelekan ibu yang tidak saya bikin gitu. Yang tidak ibu bikin. Pertanyaannya? Jadi kan kita kayak tadi itu kan kita nggak boleh menjelekan orang di depan, menyalahkan orang di depan. Iya, harusnya dia tidak boleh mengumumkan ibu salah di hadapan majelis. Ya. Ibu kan ngumpul kemarin ceritanya. Ibu saya ngumpul. Oh, ibu ngumpul dengan teman-teman arisan. Bukan. Jadi di rapat itu saya nggak ada. Iya. Dia bilang keburukan saya di depan orang. Oh, di pengajian itu ibu nggak ada. Ya. Dia bilang keburukan ibu di pengajian itu. Pertanyaannya? Apalagi keburukan itu nggak dibikin. Mana itu dia menceritakan keburukan orang di depan orang. Menceritakan keburukan orang. Bagaimana dosanya? Kan saya dianggapnya salah gitu. Iya, bagaimana dosanya? Itu pertanyaannya. Iya. Bagaimana dosa orang itu? Iya, kan kalau menceritakan ibu di hadapan orang lain, salah atau nggak salah ibu, dia tetap dosa. Nggak ada urusan. Ya, kalau salah ibu, dia gosipkan di depan orang, dia gibah, dosa. Kalau ibu benar, dia fitnah, lebih dosa lagi. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Dosanya gimana? Mau tahu dosanya? Dosa gosip tuh ngeri, jangan coba-coba lagi bu. Jangan lagi bu. Dalilnya adalah man sanna fil Islam sunnatan sayi'atan falahu sayi'atun misluha. Siapa yang ngomongin jeleknya orang, maka dia dapat dosa. Masalahnya dia omongkan ibu tadi dalam arisan. Orang arisan ini akan ngomong lagi ke orang-orang ini. Dia ngomong, selama informasi itu menyebar, dia mendapatkan dosa yang sama. Dia download dosa, dia multi level marketing dosa, dia dapatkan dosa jariah. Clear? Bagi kita yang digosip, nanti kalau mereka semua itu, satu pengajian itu minta maaf kepada Kak Feni, clear urusannya. Tapi kalau tidak minta maaf, hambiar tuh. Sampai ketemu di padang mahsyar. Akan diberikan semua pahala untuk Kak Feni itu. Gila itu. Janganlah ya. Transfer pahala. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka setiap kita akan diminta pertanggungjawabkan. May ya'mal miskala dzarratin khairan yarah, may ya'mal miskala dzarratin syarran yarah. Tidak ada satu lidah pun yang tidak dipertanggungjawabkan. Maka saran saya, kalau kita ada kasus-kasus seperti ini, misalnya entah ibu diceritakan, yang diceritakan tuh kan banyak, bukan cuma Kak Feni kan, ini wajah-wajah terzolimi kan semuanya nih kan. Ini kayaknya di komplek, di RT, di RW nih kayaknya wajah-wajah penuh luka nih kan ya. Nah siapapun kita, nah yang menjadi korban di begitu kan, saran saya adalah ibu-ibu jangan gosipkan dia balik. Ini kadang-kadang kan gini nih, kali ini gosipin saya gosipkan ke Bude, dia gosipin saya loh. Mama, dia gosip saya loh, sama aja ujung-ujung nggak cuan dia. Maka saya juga membalasnya dengan gosip, saya juga berdosa. Paham nggak? Kita kan pengen cuan pahala ini. Maka kalau ada orang menggosipkan kita, memfitnah kita, pakai apa yang saya sampaikan pernah kepada Kak Feni kemarin, saya kasih saran. Apa kata saya? Itu kalau benar dilakukan,
adalah tinggal taubat saja, nggak ada masalah kok. Salah itu biasanya. Ya, yang penting jangan diulangkan gitu. Al-insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Tapi kalau tidak dilakukan, abaikan. Dilakukan atau tidak kesalahan itu, saya harus klarifikasi nggak Ustazah. Saya sampaikan. Kalau nggak ngefek kepada ibadah, kepada ada ingat nggak 5 kajian saya yang dulu-dulu? Kesehatan, keluarga, kepada rezeki ya, kepada ini nggak usah diklarifikasi. Ibu klarifikasi pun yang pembenci tetap membenci, yang menyayangi tetap akan menyayangi. Ibu klarifikasi, nanti apa katanya? Tuh kan, ayo nyokan, nggak ada cerita. Bagus ibu, hafal aja lagi sujud sawi itu ya. Ya, gini, isi ibu aja. Nanti ibu ceritakan. Kali ini ceritain aku ya. Enggak do, aku nggak dengar do. Aku waktu itu lagi nelpon gitu ya. Carilah lagi Bude. Bude. Iya ya jelek-jelekin aku Bude. Iya enggak aku kok. Bude yang tahu. Capek nanti ibu. Tenang aja bu. Omongan orang itu ibarat air yang berisi tanah bu. Makin ibu aduk dia akan makin keruh bu. Tapi kalau dia diendapkan dia akan hilang bu dengan sendirinya bu. Tenang aja. Everything is okay bu. Nggak ada masalah. Orang cuman bukan mikirin kafe ini aja. Orang juga cuman bukan mikirin Bude aja kok. Orang itu punya beban hidup juga. Dia banyak hutang. Ya, rumah tangganya kadang babak belur juga. Kadang-kadang mertuanya juga bikin sakit hati. Masih banyak yang mau dipikirkan. Nggak cuma kita dia pikirkan. So, nggak ada masalah. Itu everything is okay. Oke? Nggak semua hal perlu diklarifikasi. Saya nggak pernah baca dalil. Rasulullah waktu dibilang tukang bohong, tukang dusta, ahli sihir, dia klarifikasi. Nggak ada dalilnya. Hai Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Jahal, Abu. Percayalah kalian, aku nggak kayak gitu dong. Nggak ada Rasulullah. Itu klarifikasi. Oke? Entah iya tanda. Dia gini intinya bu, kita tak bisa membuat orang suka sama kita, itu ndak bisa. Dan nggak perlu juga bu, semua orang suka sama kita. Ndak semuanya juga penting bagi kita orang-orang itu. Kita cuma perlu menjalin ukhuwah saja. Tidak perlu juga mereka mencintai kita. Hidup banyak cinta, pusing juga bu, ajik ya. Gitu ya. Yes. Mak pulang lagi, cukup satu cinta katanya. Gitu. Jadi nggak perlu juga ya. Iya. Kita ke masjid. Terus kita mau pulangnya salaman, kita nggak usah cerita-cerita lagi pulang, kita menghindar gitu kan. Iya, boleh cerita, jangan-jangan ceritanya Ustazah Nela tuh kok kece. Itu ikutlah ya kan. Tergantung ceritanya. Habis dari masjid kita salaman. Saya pulang lah. Saya tidak mau cerita, boleh, nggak ada masalah. Tapi jangan-jangan ceritanya bermanfaat. Itu kalau boleh, mau ikut aja cerita, nggak apa-apa. Boleh, lebih baik menghindar, boleh, nggak ada masalah. Ya. Kadang kayak nyimpang juga jadi. Kalau dia menyimpang nggak bisa. Arisan gitu sih ya. Arisan kita kan ngumpul. Sekuat-kuatnya iman kita nyimpang juga jadi ujungnya nggak pulang lagi. Iya, gitu. Ya, iya, silakan apa? Kenapa banyak banyak korban ini? Oke. Tafadhol. Iya. Oke. Baik. Itu akhlak. Tapi niat kita itu kan kalau yang memiliki anak banyak, maksud saya itu niatnya untuk memberi ajaran atau memberi nasihat bersama-sama. Jadi pas kejadiannya misal di depan 2-3 anak, jadi sekalian memberi ajaran sama nasihat. Saya jelaskan ya. Ustazah tadi kan saran Ustazah marah dengan anak satu jangan tahu anak yang 3. Marah anak yang 3 jangan satu tahu anak yang 2. Ustazah tapi kan ini 4 ini anak saya. Kalian ini salah. Saya mengingatkan kalian ini di hadapan Bude dan 3 ini ya. Tujuannya biar 3 ini juga mendengar. Nggak boleh bu. Supaya tahu nggak boleh dengan nyepil kesalahan yang nggak bisa. Kalau mau nasihatnya ngambang aja. Jangan tunjuk dia orangnya. Muhasabah li nafsik. Ini maaf ya. Muhasabah hanya boleh face to face. Bahkan presiden sekalipun hanya bisa muhasabah li nafsik. Kita hanya boleh mengingatkan pemerintah itu face to face. Ini problemnya kita negara demokrasi ya. Iya. Pakai demo ya. Allahu a'lam bishawab. Oke. Jadi muhasabah li nafsik. Bu, kalau ibu bilang niatkan saya kan benar Ustazah. Saya nyampaikan kesalahan kalian ini biar yang 3 ini tahu juga. Niat
tidak melakukan kesalahan. Supaya tidak melakukan kesalahan. Niat benar, cara juga harus benar. Caranya salah. Gitu. Nggak boleh anak yang lain ke kelakuan anaknya atau tangan kelakuan Boleh. Oke. Ustazah tadi katanya nasihatin anak satu, jangan tahu anak tiga, nasihatin anak tiga, jangan tahu anak satu. Tapi kalau ibu-ibu ini kan cerita nih, ya suaminya begini, anaknya begini, bla bla bla. Itu kan ceritanya untuk islah, mencari solusi. Itu boleh. Makanya ada fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang-orang yang nggak ngerti kalau kita nggak ngerti. Katanya kan kepada orang-orang yang ngerti kalau kita nggak ngerti. Bukan nggak boleh ceritain orang, boleh, tapi tujuannya islah, perbaikan. Makanya kalau ada yang nanya, Ustazah, boleh nggak saya ceritakan sama suami tentang kejelekan teman saya? Tergantung bentuk suaminya. Bang, Kak Feni itu dibilangnya aku sombong, Bang. Udahlah, Dek, kau ibadah aja lah, nggak usah pikirkan kalau ngaji aja. Kalau itu bentuk suaminya nggak apa-apa, Bu, cerita aja, Bu. Tapi kalau Bang, Kak Feni itu dibilangnya aku sombong, Bang. Samanya bapaknya kayak gitu juga, Dek. Kalau itu bentuk ya, berarti jangan cerita. Beda kalau ibu cerita ke saya. Kalau cerita ke saya atau cerita ke ustadz, dia kan tidak memprovokatori. Dia menyuruh ibu bersabar. Itu namanya islah, bukan ghibah. Boleh ibu menceritakan aib anak ibu di hadapan gurunya, menceritakan aib anak ibu di hadapan psikolognya, menceritakan aib suami di hadapan ustazahnya, menceritakan aib anak di hadapan ustadznya. Boleh kalau tujuannya islah. Apa namanya? Islah, mencari solusi. Oke? Menceritakan kesalahan anak yang satu kepada anak yang lain. Saran saya tetap jangan dibuat seperti itu. Ya, nanti terbiasa dibuat ke orang. Jadi bagusnya kayak gini. Nanti kamu kalau udah gede jangan kayak gini ya, jangan kayak gini gitu aja. Jangan kayak dia ya. Jangan kan nggak perlu. Ya, jangan kayak gini ya, jangan kayak gini ya. Tengoklah abang kau tuh tapo-hapo gitu ya. Jangan seperti itu, jangan seperti itu, jangan seperti itu. Ya, akhlak is number one. Dah, apa diam? Ya, jangan seperti itu ya. Nah, jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau kita hanya ada dua pilihan, ngomong baik-baik, kalau tidak diam. Ngomong baik-baik, kalau tidak diam. Kalau menasihati anak, jangan tahu anak lain. Kalau mau nasihati semuanya, jangan sebutkan namanya. Kan kita bisa nasihatinya mengambang saja. Nanti kalau kalian udah besar, keempat-empatnya adalah jangan begitu, begini, begono. Oke? Yang kedua, poin pertama hadis yang tadi adalah faliyakul khairan aw liyasmut. Siapa cinta Allah, cinta hari akhir, masih hadis yang pertama, berkata baik-baik, kalau tidak, diam. Maka yang kedua, berusahalah semampunya, semaksimalnya, sekuat-kuatnya untuk tidak menyakiti hati siapapun. Ibu-ibu, kita nih hidup di dunia. Innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin itu bersaudara. Jangankan muslim, orang kafir aja nggak boleh kita kasari, nggak boleh kita sakiti selagi dia tidak mengganggu agama kita. Ini ada orang kafir nih, kita bilang kau tak betul, kau bodoh, kau berdosa kita. Ya. Apalagi sesama Islam, apalagi sesama kita majelis taklim. Maka berusahalah sebisa mungkin jangan menyakiti hati siapapun. Makanya ada dalil fakir qabla an ta'zim. Berfikir sebelum kita keluarkan kata-kata. Sekarang ada wawa, ada chat, ada DM, sosmed. Mikir dulu sebelum mengirimkan chat itu. Mikir dulu sebelum menuliskan komentar itu. Mikir dulu sebelum membuat DM itu. Jangan menggoreskan luka di hati siapapun. Karena luka yang kita goreskan, saya garansi 100%
akan diminta pertanggungjawaban. Apapun niat kita. Niat saya biar istri saya berubah. Lalu dicatnya lah ibu dengan kata-kata kasar. Dia tetap berdosa. Ingat, niat benar, cara juga harus benar. Saya pengen suami saya berubah. Maka saya sakiti hatinya. Biar dia jerah. Niat benar, cara salah. Nggak boleh. Saya niatnya pengen anak saya sholat. Maka saya sakiti hatinya, saya marah-marah. Kan niat saya dakwah. Niat benar, cara salah. Biar saya pun, kalau mau dakwah, tapi saya menyakiti hati jamaah, itu niat benar, cara salah. Tetap akan diminta pertanggungjawaban. Jadi jangan bersembunyi di balik niat. Ditonjoknya anak orang, dor. Kok bapak tonjok anak orang? Niat saya benar saja, Anda bisa. Jadi pertama tadi, usahakan semampu mungkin, semaksimal mungkin, orang itu sebut baik-baiknya aja. Jemaah Nurul Mawaddah dan semua jemaah online offline saya harus mampu menengok baiknya orang, ya. Harus mampu melihat baiknya orang. Apa tujuannya? Tujuannya biar kita orang-orang punya sifat positif. Coba saya lihat semua orang tuh jelek. Oh, ini contoh pura-puranya. Ini pendiam nih, tapi dia dendam nih. Ini suka ngomong nih, tapi pemalas nih. Oh, ini dia baik nih, tapi pura-pura aja nih. Oh, ini dia cantik, tapi munafik nih. Kan kayak gitu jadinya. Jelek semua, masuk ke energi kita. Coba ya, ini dia pendiam, tapi dia ramah kok. Ini dia cerewet, tapi dia pemaaf kok. Oh, ibu nih dia malas sedekah, tapi sama orang dia ramah kok. Ibu nih ramah kali. Dan rajin sedekah. Jadi energi kita itu positif. Kemudian yang kedua, berusahalah untuk membuat dan melakukan, jangan sampai menyakiti hati siapapun. Yang paling parah itu menyakiti hati anak yang belum balik berakal. Coba bayangkan. Saya itu suka bingung kalau nengok di pasar-pasar, orang nyubit anaknya masih kecil. Belum tak tahu mana benar mana salah. Dicubitnya. Kalau anaknya bisa balas, dibalasnya itu mah. Bingung saya, Bu. Anaknya ini tidak tahu ini benar, ini salah. Bahwa menahan keinginan adalah sunnah. Belum dengar ceramah ustazah. Tentu dia nakal ya kan. Anaknya ini tidak tahu ini benar, ini salah. Bahwa menahan itu kan orang luar biasa itu ya. Belum balik berakal itu kan orang luar biasa itu ya. Belum balik berakal. Belum tahu mana benar, mana salah. Udah dicubitnya. Belum tahu mana benar, mana salah. Udah dicubitnya. Itu kan lawak gitu. Harusnya itu anak salah dikasih pengertian. Dipuji dia, dipeluk dia. Sabar ya nak. Banyak kali jajan nak. Kan ada metode lain. Tetap uang gak keluar kok untuk jajan. Ini dicubit. Lebih parahnya lagi ke kucing. Kucing ditendang-tendangnya. Salto lah kucing tuh sampai ke Sidratul Muntaha. Kucing cuma minta sisa makan. Saya itu, aduh susah ya. Dia udah siap makan nih. Ya, makan pecel lele, kena lagi si lele. Kucing cuma minta sisa. Dan kucing itu tak berakal. Ya, tak berakal. Bisa dia tendang itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tak minta apa-apa. Itu biasanya kalau dapat di mata saya orang kayak gitu sama kucing, itu saya bilang ke orang si lele, belikan 10 lele untuk kucing nih. Memang datanglah 10 kucing-kucing tuh. Karena kenapa? Itu dakwah bilhal. Karena kenapa? Biar orang ini tahu apa yang dilakukan itu tidak baik. Tak usah kasih tak apa-apa, tapi jangan ditendang. Itu tak berakal loh. Yang nendang orang berakal. Dengan enggak, saya nggak bilang gitu ya. Ya, saya tak bilang kayak gitu ya. Berarti tak berakal. Sis ya, nggak aku ya. Kayak gitu ya. Nah, lebih parah dengan anak. Anak belum balik. Paham nggak maksud saya ini, Bu? Belum balik lagi, tak tahu mana benar mana salah, dicubit. Tentu dia nangis sakit. Nangis kok ya, kata dia. Padahal dia nangis karena kita cubit. Nangis kok ya. Ini cubit. Itulah tuh. Kadang-kadang itulah yang saya maksud Nisfu Sya'ban kemarin. Semoga kita bisa mendoakanlah akhlak kita supaya bisa bersikap pada tempatnya lah. Jangan nyakiti makhluk Allah apapun, karena ibadah tuh susah, mencari pahala tuh susah.
Kalau mau umroh kita butuh uang modal, mau sedekah kita butuh modal, mau tahajud kita capek, ngantuk, mau duha kita capek, ngantuk, mau ziarah kita cari waktu susah. Majelis taklim kayak gini lah, panas-panas, ya kan? Ninggalin anak harus masak sejak awal, ya kan? Harus siap-siap dari subuh. Kalau udah jadwal majelis taklim kita harus bangun lebih awal, ninggalin anak, ninggalin cucu, kan susah. Maka jangan dinodai dengan menambah dosa yang lain terhadap makhluk Allah yang lain. Tidak mudah. Emang majelis taklim ini mudah. Dari tadi pagi bangun lebih awal, milih baju aja 1 jam, ya kan? Oh enggak ya, gitu kan? Maka jangan ditambah lagi dengan kesalahan-kesalahan itu. Oke, clear? Clear ya, itu man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dalil yang pertama, siapa yang cinta Allah, cinta hari akhir, berkata baik-baik, kalau tidak diam. Yang kedua adalah dalil man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarah, yaitu muliakan tetangga. Bu, kalau ibu lagi sakit, orang tua ibu ada di Padang, ibu sakit harus panggil ambulan, yang ibu panggil emak ibu di Padang atau tetangga? Tetangga. Kalau ibu punya anak kecil dan ibu punya kedai, ibu mau jemput anak sekolah, daripada nutup kedai, ibu titip anak kemana? Tetangga. Kalau ibu punya kedai, lalu kemudian ibu cuman mau pergi ke minimarket aja beli air, daripada nutup kedai, ibu minta tengokkan kedainya dengan tetangga. Maka tetangga adalah titik nadi yang kita butuhkan. Maka muliakanlah tetangga itu. Yang saya bingung, ada orang tak bersapaan dengan tetangga. Dan saya sering bilang, kalau tak bersapaan dengan tetangga tertinggi itu, melewati hari Senin dan Kamis, maka amal kebaikan kita tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ibu-ibu yang saya sayangkan Allah, tetangga itu muliakan. Saya sudah sering cerita tentang kasus Hasan Al-Basri. Saya ceritakan secara sekilas aja. Hasan Al-Basri bertetangga dengan orang Yahudi. Ya, jadi orang-orang dulu itu kan Yahudi dengan Muslim bertetangga ya. Hasan Al-Basri tetangga kirinya Majusi, tetangga kanannya Yahudi. Suatu ketika tetangganya itu ingin membuat pipa saluran WC di samping kamar Hasan Al-Basri. Lalu Hasan Al-Basri menyatakan boleh. Rupanya pipa saluran WC itu lama-lama penuh dan akhirnya muncrat ke kamar Hasan Al-Basri. Apa kata istrinya? Hai, aku akan bilang kepada tetangga itu bahwa ternyata itu adalah airnya itu udah muncrat. Kotorannya itu udah sampai ke rumah kita. Apa kata Hasan Al-Basri? Jangan. Sampai akhirnya terjadi bertahun-tahun. Suatu ketika Hasan Al-Basri jatuh sakit. Datanglah tetangganya itu menjenguk. Kemudian ditengoklah oleh tetangganya, ternyata kamar Hasan Al-Basri yang sedang sakit dipenuhi dengan kotoran-kotoran yang berasal dari rumahnya. Ketika itu dia bertanya kepada Hasan Al-Basri, sudah berapa lama ini terjadi? Dia mengatakan ini telah terjadi selama 15 tahun silam. 15 tahun menampung kotoran tetangga karena nggak ingin menyakiti hati tetangga. Akhirnya tetangganya itu masuk kepada Islam. Kalaulah Islam memang seindah ini, Islam memang secantik ini, maka aku ikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yahudi saja dia hargai, apalagi Islam. Masalahnya enggak gitu Ustazah. Masalahnya tetangga kami ini lain dia bentuknya. Ya, dia suka kepo-kepo urusan kami. Dia tak senang kalau kami senang. Dia senang kalau kami susah. Dia tak mau menyapa kami. Salah aja kami. Letak tong sampah depan rumah, dia marah. Letak di genteng, dia marah. Letak tong sampah di samping, dia marah. Tetangga kami tak betul Ustazah. Saya tidak menyuruh ibu dekat-dekat banget dengan tetangga. Hanya diamanahkan untuk muliakan tetangga. Itu dua hal yang berbeda. Kalau tetangganya julid, kepo-kepo, jangan dekat-dekat juga sama dia. Berarti dia fasik. Fasik itu adalah orang yang tahu dia salah, tetapi tak mau mengaku salah. Caranya gimana? Kurangi urusan saja dengan dia. Kalau ketemu tetap mengangguk saja. Kalau kita butuh bantuan, cari tetangga lain yang bisa berkolaborasi dengan kita. Jadi kalau ada tetangganya tak baik, ibu-ibu tak boleh. Oh, dia keluar, ibu masuk. Tak boleh. Itu mutus silaturahmi namanya. Kalau terserobok, tatap mata, ibu juga harus ngangguk.
Itu menyatukan silaturahmi. Rupanya pas ibu mengangguk, dia begini. Dalam hati ibu ngomong, syukur kok kayak gitu. Aku tak mau juga nyapa, tapi disuruh Ustazah Nela. Kayak gitu kan. Nah, ibu tetap harus mengangguk saja. Supaya apa? Supaya tujuannya adalah tidak termasuk golongan orang-orang yang memutuskan ukhuwah. Jadi kurangi urusan, tapi jangan bermusuhan. Itu dua hal yang berbeda. Kalau ketemu nyapa. Bermusuhan, tidak bersapaan, karena bermusuhan beda dengan tidak bersapaan karena nggak ketemu. Saya dengan tetangga kiri kanan depan Z tak pernah bersapaan. Sekali-sekali aja tak ketemu. Saya keluar, mereka udah kerja, mereka pulang, saya masih di luar. Tapi kami tak bersapaan karena tak ketemu, bukan karena bermusuhan. Jadi bagi tetangga-tetangga yang julidah, wahai para julid dan julidah, ya. Ya, nah ini payah ya. Makanya berharap saya itu banyak orang mengkaji ya agama Islam ini. Julid dan julidah itu kan karena tak belajar itu. Sibuk dia dengan urusan orang ya. Sehingga dia lupa dengan urusan dia. Ya, nah kita berharap si julid dan si julidah itu mengaji. Yang saya risaukan sekarang tuh bapak-bapak, Bu. Bapak-bapak saya nggak tahu ya di Pekanbaru ini susah mengaji ya. Saya ceramah habis subuh ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu juga isinya. Habis maghrib ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu juga isinya. Bapak-bapak berapa biji cuman. Jam 2 ibu-ibu, jam 4 ibu-ibu, habis isya ibu-ibu, jam 9 ibu-ibu. Bapak-bapak nih, nah ini susah. Ya, kecuali bapak-bapak almanar. Ini online soalnya takut. Ya kan? Susah ya. Bapak-bapak ini susah dia mengaji. Makanya payah kita kenakan jantungnya itu. Sekarang nih penelitian menyebutkan Ibu, lebih dari 50% banyak bapak-bapak tak mau menafkahi istrinya. Ini kan kalau dia tak ke masjid, payah saya menyemprotnya. Bagusnya dia ke masjid. Langsung saya ngomong kan, menafkahi istri, fardu ain. Kan gitu. Kalau enggak menafkahi, sama dengan meninggalkan sholat. Di mana tempatnya? Neraka. Ini wajah neraka semuanya. Kan enak kita menembaknya. Ini dia tidak ke masjid masalahnya. Itu susahnya ya kan. Nah jadi ini banyak ya. Ya banyak yang nggak ngerti bahwa istri itu tutup auratnya, jangan izinkan keluar rumah kalau istri itu buka aurat. Banyak yang nggak ngerti anak tuh larang pacaran, kalau dibiarkan anaknya pacaran, bapak adalah dayus pak, dayus tempatnya di surga, di neraka. Salah sikit, slow lah. Ya, dayus tempatnya di neraka. Kalau bapak mau tak cemburu aurat istrinya ditengok oleh orang lain, aurat anaknya ditengok oleh orang lain, anaknya berpacaran, bapak masuk neraka. Kan enak, masalah bapak-bapaknya nggak ada, ibu-ibunya yang nganggu aja di depan. Jadi kita doakanlah ya, semoga bapak-bapak ini dimanapun berada mau mengaji gitu ya, mau mengaji sehingga adalah pencerahan. Dan masa setahun ngaji nggak dapat sedikit banyak, dapatlah sedikit banyak, karena apa yang kita dengar, kita ucapkan itu insya Allah akan membawa kepada kebaikan. Nah ini ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, jadi dengan tetangga itu baik-baik. Ya, jadi kalau ada dia julid, dia kepo-kepo, dia kayak mana, ya kurangi urusan sama dia, tapi tetap menjalin ukhuwah. Jangan ditinggalkan. Kita tidak meninggalkan dia, kita cuma mengatur ritme. Itulah namanya tari ulur, tari ulur, tari ulur. Kapan saat menarik, kapan saat mengulur. Itu harus pandai kita kepada orang. Kalau tak pandai belajar sama saya. Oke, ya. Yang ketiga, terakhir ya kan. Siapa yang cinta Allah, cinta hari akhir, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, falyukrim dhaifahu. Nah, kan gitu ceritanya ya. Ya, yaitu siapa yang cinta Allah, cinta hari akhir, falyukrim dhaifahu ya, maka muliakanlah tamu. Saking wajibnya menyambut tamu, boleh menunda sholat karena tamu. Bayangkan. Misalnya kita sholat zuhur ya. Habis ngambil wudu, datang tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang dulu sambut tamu itu, kasih dia air teh dulu gitu ya, kasih dia air kopi dulu, ajak cerita sedikit, baru bilang, Bu, saya izin dulu ya, sebelum sholat, boleh. Tamu tuh dimuliakan. Ya, dan saya sudah sering bilang adab menyambut tamu. Gimana caranya? 1, silahkan dia masuk duduk. 2, jangan berbohong, jangan merendah-rendah. Silahkan masuk Bu.
inilah gubuk akunya. Jangan. Itu bukan gubuk, itu rumah. Merendahkan diri berarti merendahkan nikmat Allah. Jangan basa-basi merendah hendak batampe. Dikasihnya air putih. Silahkan diminum, Bu. Ini yang adanya. Di dalam ada sirup. Di dalam ada madu. Di dalam ada kopi. Cukup. Silakan diminum, Bu. Ini yang adanya. Silakan diminum, Bu. Titik. Udah gitu aja. Jangan ditambah pula. Ya kan? Oke? Nah, sambut tamu. Kemudian jangan tengok-tengok jam. Bila lah pulang kok ya. Bila pulang. Kapan dia pulang nih ya. Nah, itu ya. Jadi yang udah rendah jangan meninggi. Yang tinggi jangan merendah-rendah. Makanya kalau dipuji jangan merendah. Kan gitu kemarin pesan saya. Kak Leni ini makin sehat aja. Dado dola kemati kalau sakit badan semua dah. Jangan. Alhamdulillah. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Terima kasih. Alhamdulillah. Udah. Ustazah ni kok makin lama makin kece ya. Nggak ada doh sarok-sarok kuacinya. Remah-remah rengginang. Nah, jangan ya. Alhamdulillah. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Semoga bermanfaat. Udah selesai. Gitu aja. Kalau kita merendah-rendah tak pada tempatnya, berarti kita tak mensyukuri nikmat Allah. Allah tuh perlu dibesarkan kalau Allah memberikan sebuah nikmat. Ini kadang-kadang berdusta. Cantik ya Kak Feni bajunya. Beli di pasar jongkoknya, padahal belinya di mall, berdusta pula. Ya, jadi anzil hukm manazilha, tempatkan sajalah pada tempatnya. Muliakan tamu. Cuma masalahnya gimana kalau tamunya ngajak gosip terus? Setiap dia datang gosip. Pas dia di pagar udah tahu itu profesor gosip datang itu. Kalau dia mengajak gosip terus, sekarang saya tanya, menerima tamu hak atau wajib? Hak atau kewajiban? Mengangkat telepon. Mengangkat telepon hak atau kewajiban? Nggak ada yang jawab, udah pulang lah saya lagi dia. Jawablah. Mengangkat telepon hak atau kewajiban? Iya, Kalau menerima tamu hak atau kewajiban? Kalau balas wawa hak atau kewajiban? Balas DM hak atau kewajiban? Iya tanda. Ya. Apa? Kita jawab habis lebaran aja ya. Oke, itu adalah hak. Jadi kita boleh memfilter. Filter yang mana yang kita terima, yang mana yang tidak. Kalau mendatangkan mudarat, nggak terima, nggak apa-apa. Oke? Ngangkat telepon. Oh, ini kalau dia nelpon, ini romannya gosip ini. Ini bukan seuzon, tapi karena udah banyak fakta ini. Maka kita milih hati-hati. Misalnya tidak mengangkat. Oke. Itu adalah hak. Oke? Nah, itu aja lah dulu ya. Panjang kali nanti pusing pula kita mengaji ini. Pokoknya adalah jaga lisan, tak boleh ngomong jelek sikit pun. Walaupun kita tersakiti gimana pun jangan ngomong jelek. Ya, tersakiti gimana pun jangan, tak boleh. Ya, latihan. Ya. Kalau misalnya kita kan udah dikasih nih Ya. itu apakah sama gitu Ya. antara yang keseluruhan sama ya ini misalnya yang Iya. beda. Bu, nafkah itu untuk bersama boleh, untuk istri boleh. Yang penting sandang, pangan, papan. Untuk makan, pakaian, tempat tinggal yang layak. Untuk semuanya. Anak-anak semua. Untuk anak-anak semuanya. Banyak orang cuman pangan. Gajinya gede nih. 20 juta. Cuma dia kasih istrinya untuk makan aja. Suruhnya masak. Kalau untuk beli baju, pandai-pandailah nabung pakai duit itu. Tak begitu. Sandang, pangan, papan. Tapi andaikan para suami tahu ya. Semakin banyak dia menyenangkan istri, semakin berkah sekali rezekinya. Istri boleh ditahan. Itu maka tadi bapak-bapak mengaji. Kalau ngaji saya hajar. Ya kan? Kalau seandainya tahu aja bahwa sedekah terbaik seorang laki-laki adalah memberi nafkah kepada istrinya, aman dunia nih. Cerah wajah istri semua. Pakai skincare dia semua. Glowing dia semua. Kan cantik istri untuk dia juga.
Oke. Nah, tapi itu beda kasus. Jadi gini lah, contoh ya. Contoh misalnya, andai kan semua bapak-bapak tahu itu ya. Pak ya, nggak ada bapak-bapak di online pun nggak ada juga bapak-bapak. Itu masalahnya. Iya kan? Cuma ini ya kan? Iya kan? Jadi seandainya nih dia tahu bahwa sedekah terbesar seorang suami adalah memberi nafkah kepada istrinya cantik untuk dia juga. Istrinya ini dasar bolong aja terus sebagai istrinya kan? Apa cantik ya? Nanti dia ngomong keluar, istri di rumah tak apa-apa bentuknya, skincare-nya nggak ada loh. Kan bisa seperti itu. Misalnya, itu contoh lah ya kan. Beda kalau istrinya sudah maksiat. Sudah mubazir. Semua nak dibeli. Lipstik sampai 1 karton. Bedak sampai 2 karton. Baju sampai 3 lemari. Nah itu baru harus dihentikan. Itu bukan soal tanggung jawab lagi Bu. Mubazir harus dihentikan. Itu lain ceritanya. Paham kan nih maksud saya nih? Jadi kalau istrinya ini kayak Nurul Mawaddah aja nih baik-baik semuanya gas aja lah ya kan. Uang nih kalau ada dia pakai zakat ya. Uang nih kalau ada dia pakai sedekah. Itu silakan. Andai kan di semua laki-laki tahu sedekah sebesar seorang suami adalah memberi nafkah kepada istrinya, aman dunia nih. Makanya maaf kenapa kadang-kadang maaf. Kenapa kadang-kadang sekarang laki-laki susah sekali rezekinya? Karena seperti itu kepada istrinya. Kan kata Allah kita sedekah dulu baru kita dapat sesuatu. Sedekah terbaik kepada istrinya. Ujungnya istrinya ngomong, suami saya nggak dapat kerja, suami saya nggak dapat kerja. Mungkin bisa jadi waktu dia bekerja dia nggak menafkahi. Atau waktu dia bekerja dia bakhil dengan istri. Tapi ini tidak berlaku ketat. Seandainya istrinya mubazir, boros, beli macam-macam, itu perlu ditahan nafkahnya. Bukan karena saya tak mau menafkahi engkau. Ini babnya bab lu mubazir, itu lain. Paham? Nah, jadi jangan dipotong video saya, bahaya nih. Dipotong video marah suami sama saya nanti. Oke, kalau tergantung bentuk-bentuk istrinya. Oke, tergantung. Tapi kalau istrinya boros, tetap bapak harus nafkahin. Tapi ditahan duitnya, menyelamatkan dia dari kemubaziran. Kan gitu maksudnya. Paham? Jadi istri-istri janganlah mubazir. Dalam Islam ini tak dianjurkan banyak barang, tapi banyak uang supaya banyak zakatnya. Oke? Ada di sana gaduh sama tetangga, meskipun tidak perlu kata jadi saja capek menasehatinya, apalah dibilang dosanya kalau seperti itu dosanya kalau dibilang dosanya itu lebih takut. Dosa mereka. Iya dosa yang hubungan. Memutuskan hubungan dosanya Bu, amal kebaikannya tidak dilaporkan kepada Allah Bu. Setiap dia menyakiti hati orang, nanti di akhirat dia akan bertarung dan memberikan pahalanya untuk orang Bu. Kita yang mendengarkannya pakai dalil lain. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum. Kalau kita menengok orang yang berantu-antu, kita mesti berusaha untuk menyatukan. Tapi semampu kita. Tidak perlu pula kita jadi wasit di tengah-tengah mereka. Ya semampu kita. Kalau ini Ustazah, oke, kasus saya tadi kan. Saya ini sebenarnya masalah saya itu dari 2 orang sumber. Ya. Jadi yang 2 orang sumber ini sekarang sama saya nggak negor gitu. Walaupun kami nggak pernah ketemu sejak itu, saya jauh. Jadi tapi sama yang lainnya itu dengan saya tetap baik gitu ya. Cuma yang 2 orang ini memang nggak baikan lah gitu ya. Tapi kemarin saya ada ketemu dengan mereka, yang 2 orang ini ada, terus yang lain ada, yang lain terus yang 2 orang ini saya dari rumah udah niat, ternyata itu saya ketemu nelayan gitu ya. Saya udah niat, saya nanti ketemu saya kan gini aja, gitu kan? Gini aja kalau dia melihat, ternyata begitu dia melihat saya mungkin malah pergi dia. Iya, nggak apa-apa. Ustazah, orang yang ngomongin saya ketemu sama dia, saya pengen negur, tapi dia pergi, nggak apa-apa. Yang penting kita kan nggak kena. Yang penting bukan ibu yang pergi. Ya, jangan kita pergi, mundur 1 langkah termasuk memutus silaturahmi. Tapi ibaratnya saya kan nggak teguran lah sama orang yang. Iya, nggak teguran kan karena dia pergi. Iya, tapi karena masalah ini akhirnya saya pun nggak pernah komunikasi lagi sama dia. Nggak masalah, nggak wajib kok komunikasi dengan orang.
Nggak wajib. Komunikasi dengan semua orang nggak wajib. Ibaratnya itu bukan nggak Yang penting kalau ketemu ibu negur. Ya, Bukan saya nggak niat saya di rumah Iya. kan, karena waktu itu kami mulainya Karena sama-sama jam 9 iya pagi. nggak apa-apa. Karena saya niat, saya gini aja nanti iya kalau dia jahat, kalau dia tak baik, dia zolim, ibu nggak harus negur-negur dia, nggak harus. Biasanya kami cecetan sekarang jadi enggak, ya nggak apa-apa. Malah nggak boleh terlalu dekat lagi karena dia orang fasik, ya. Oke, udah betul itu, oke lah, ya. Pas ketemu nganggu aja nggak apa-apa, nggak harus kayak gitu nganggu, dia pergi biarkan. Apakah saya harus chat-chatan lagi? Enggak, malah nggak usah. Ya, kalau untuk orang-orang zolim jangan terlalu dekat ya. hanya saya blokir kan. Ya, kalau dia terlalu banyak mengganggu, dia menjadi berdosa karena ngechat kita, hati kita jadi rusak, boleh memblokir, nggak ada masalah. Menghindarkan mudarat, dia tidak berdosa dan kita hati tidak rusak. Takutnya kita membalas, nyakitin dia lagi, kacau kita. Baik diblokir, pas ketemu nanti boleh angguk saja. Oke? Clear? Allah alam bisawab, silakan lanjut doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, kalian aja. Ini orang tuanya kalian nih. Mobil saya? Enggak, mobil udah masuk. Air, mobil air. Mau nanya satu lah.